Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal al-ayat. Sadaqallahu nadim sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baratul mukarramun yang saya hormati, saya tadi guru saya semuanya sama-sama hadir malam hari ini di kajian rutin malam Ahad, jadi jihad ngaji malam Ahad. Saya hormati guru saya Pak Ustaz Amin, yang saya hormati juga Pak Hasan Nandri, yang saya hormati para sepuh, Bapak jemaah Masilah Taqwa yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita terus berada di titik siklus kehidupan di bumi ini, di dunia ini, dalam rangka melaksanakan dan menjalankan perintah Allah dan ikhtiar sekuat tenaga untuk senantiasa menghindari segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Yang saya hormati juga sahabat saya Pak Guru Komar di samping saya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, membersamai, selalu menafkahi kegiatan rutin pengajian. Kita bersyukur malam hari ini, sampai malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ditakdirkan untuk bisa bersama, masih ditakdirkan untuk membersamai kebersamaan yang penuh barokah. Karena hidup itu adalah siklus, hidup itu adalah sebuah kejadian yang senantiasa sebetulnya adalah memiliki pola yang sama. Ketika Allah menghidupkan kita, kemudian nanti hidup itu akan terus beregenerasi. Ketika kita hidup, dilahirkan, tumbuh menjadi seorang anak, dewasa, menikah, tua, meninggal. Kemudian nanti akan ada lagi anak cucu kita, dan yang dulunya kita tidak ada, kemudian diadakan, dihidupkan oleh Allah, dimatikan, dihidupkan kembali, lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Maka sesungguhnya hidup ini adalah merupakan sebuah siklus yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu siklus yang secara perputarannya besar ataupun siklus kecil di kehidupan diri kita. Seperti halnya hari ini, di malam Ahad ini, yang entah kesekian ratus kalinya atau bahkan mungkin ribuan kalinya, malam Ahad ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita ikhtiar terus berusaha berada dalam sebuah koridor yang dicintai, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam koridor ketakwaan. Dan juga kita berikhtiar untuk senantiasa selalu berada on the track, selalu berada di dalam jalur. Dan jangan sampai kita ikhtiar, dan jangan sampai kita berusaha untuk supaya jangan sampai melaksanakan maksiat. Termasuk malam hari ini. Malam hari ini kita
hadir kembali berniat untuk taklim, berniat untuk mengikuti kajian, berniat untuk hadir di masjid ini, di majelis ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ilmu. Dengan tujuan kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu bersilaturahim. Dan malam hari ini adalah sama malam hari yang telah kita lalui di malam Ahad yang sebelum ini. Sampai kapan? Sampai tiba saatnya kita tiada lagi hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Ketika dulu mungkin jamaah di sini 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada saudara kita yang telah banyak berguguran, yang telah banyak durasi umurnya, durasi usianya diwafatkan atau dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita atau para orang tua terdahulu atau bahkan sahabat kita yang dulu pernah ada di masjid ini dan sekarang sudah tidak ada. Dan mungkin suatu saat nanti ke depan kita, bapak-bapak sekalian atau bahkan MC sekalipun, akan tiba masanya suatu saat kita itu pun bakal nggak ada. Nah, arek itu di dunia sorangan batu geus maraon coba. Bener teu bosan arek dulu sorangan di dunia mulai memasakkeun, mulai numpang masakkeun, mulai lapar mulang pare nyawa geus maraon arek dahar naon gitu ya. Terus terbosan. Dan itu malah sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi sebuah keniscayaan yang mustahil tidak terjadi, itu kematian. Yang beda itu adalah gilirannya, yang beda itu adalah masanya, yang beda itu adalah waktunya. Yang samanya adalah sama-sama pasti bakal meninggal, sama-sama pasti bakal maut dari rumah siklus akan berputar. Ada siklus yang besar, ada siklus yang kecil. Siklus yang besar itu tadi hidup kita dulunya gak ada, dihidupkan, diwafatkan, dihidupkan lagi, dikembalikan ke Allah. Siklus yang kecil ketika kita dalam dimensi hidup di dunia ini, kita pun juga diberikan siklus oleh Allah. Siklus yang kecil apa itu? Senang, bahagia, sengsara, susah, bahagia lagi, nggak punya duit, bingung, dapat rezeki lagi, senang lagi, susah lagi, kadang nangis, kadang dapat kebahagiaan lagi, terus itu siklus. Dan mustahil ya, manusia itu mustahil selamanya ada dalam sebuah kondisi. Itu pasti fluktuatif. Sekarang sedih, diberikan ujian, besok diberikan kebahagiaan, berusaha diuji lagi, bulan depan senang dapat rezeki banyak, 2 bulan kemudian diberikan ujian, sedih, fakir gitu. Kemudian di bulan berikutnya Allah ubah lagi menjadi kebahagiaan. Itu siklus. Dan mustahil manusia itu berada dalam satu kondisi. Lamun orang susah, mustahil selamanya hidupnya susah, mustahil. Kalau orang bahagia, mustahil selamanya bahagia. Mustahil, saya sampaikan persepsi mustahil bahagia. Karena apa? Karena suatu saat kebahagiaan itu pun akan diuji. Nah, pada saat ujian itu, kadang orang mendefinisikan itu bagian daripada kesusahan. Meskipun ada beberapa para ulama, para ahli tasawuf, para ahli ibadah, para wali yang mendefinisikan bahwa ujian pun adalah bagian sebuah kenikmatan.
Ujian pun adalah bagian dari sebuah kebahagiaan. Tapi itu sulit. Mungkin level keimanan yang derajatnya mungkin derajat yang para waliullah. Tapi secara umum, gitu, secara bahwa hidup ini sudah pasti kita semua itu berada dalam siklus perputaran. Makanya di dalam Al-Quran itu akan diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diuji itu. Begitupun dalam dunia ekonomi kita, duniawi lah, itu kan pasti diuji. Tadi yang bertani dikurangi dengan panennya, hasil panennya dikurangi. Bagi yang bekerja mungkin Pak Ustadz Mardi lemburannya dikurangi. Atau misalkan jam kerjanya dikurangi. Atau bahkan diuji perusahaan yang misalkan merugi dan sebagainya harus nyari usaha sendiri misalnya. Atau yang biasanya gajinya 90 juta tiba-tiba penjualannya berkurang menurun, diuji. Atau misalkan yang nyawa petani biasanya 1 hektar itu dapat 7 ton, tiba-tiba wah mawar gitu. Boro-boro bisa malikan modal misalnya hanya dapat 1 ton 2 ton yang beli gemuk PPA. Kadang dapat 7 ton, kadang dapat 1 ton. Kalau dapat 1 ton modal PPA. Nah, tapi suatu saat di musim berikutnya dia dapat 6 ton, dapat lagi 7 ton. Di musim berikutnya dia dapat 3 ton, musim berikutnya sama sekali mati sama orang, tapi berikutnya lagi bisa lebih dari 7 ton. Dan itu siklus akan terjadi terus, ujian kesabaran, ujian kekurangan, dan Allah pun akan suatu saat akan memberikan keberkahan baik secara nilai atau secara keleluasaan hati. Hari ini Pak Guru Komar dapat gaji 13, utang-utang lunas, gaji 13 cair. Tahun 2025 gaji guru PNS naik. Tapi tahun berikutnya misalkan tiba-tiba punya anak misalkan sakit harus berobat harus segala macam, besoknya lagi diuji lagi, tapi besoknya lagi gaji 13 cair lagi. Fluktuasi ini. Sama halnya kita dengan kita sekarang ngaji. Dulu saudara kita ada di sini beberapa, termasuk almarhum guru kita, saudara kita, ketua DKM yang dulu ada, kemudian meninggal. Terus saudara kita yang di Blok S itu rajin dulu, yang Marbot dulu juga meninggal, sekarang udah nggak ada. Nanti suatu saat saya, suatu saat Pak Ustadz, suatu saat kita semua, Pak Guru Komar semua pasti. Karena itu siklus, semua akan bergiliran, semua akan bergantian. Termasuk tadi siklus yang kecil adalah ujian yang akan diberikan oleh Allah terus-terusan seperti itu. Termasuk dalam iman, al-imanu yajibu wa yanqus, keimanan itu sama. Kadang naik levelnya tinggi, kadang levelnya rendah, kadang ada masa di mana iman itu nggak ada. Kan banyak di antara kita yang tiba-tiba rajin, bahkan termasuk kita sendiri, sholatnya khusyuk, ditambah dengan rawatibnya, ditambah dengan duha, tahajud yang tidak pernah ketinggalan. Tapi kadang-kadang subuh juga ketinggalan. Tapi kadang-kadang kita tidak melaksanakan kuliah ba'diyah, bahkan tidak pernah sholat berjamaah, tinggalin wae misalnya. Kan ada tuh situasi seperti itu. Dan semua itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja. Untuk apa? Untuk menguji kita. Harta kita sempat diberikan keleluasaan, kelebihan. Dengan tujuan apa? Allah ingin melihat itu bersyukur apa enggak. Allah suatu saat akan mengurangi rezeki kita, baik dari sisi nilai atau apapun itu, dengan tujuan apa? Sabar enggak kita? Allah akan melimpahkan dengan tujuan bisa syukur enggak? Atau Allah akan mengurangi rezeki kita atau menguji kita, memberikan ujian kepada kita untuk sabar enggak kita? Kan wala nabluwan
bisayyin minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Ditambahi rasa takut, dikurangi harta, dikurangi sahabat-sahabat saudaranya, keluarganya, dan meninggal, diuji dengan sakit, meninggal dan sebagainya. Wal anfus was samarot, buah-buahan, pertanian, rugi dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Nah, kalau orang sabar, yang sesungguhnya orang sabar itu tidak akan pernah kena dampak. Tapi kuncinya apa? Sabar. Dan ini sangat sulit. Orang sabar itu dia tidak terpengaruh. Dikasih segitu ya dijalani, dikasih segitu ya disyukuri. Dapat 10 ya alhamdulillah, dapat 7 bersabar, dapat 4 tetap sabar, dapat 1 tetap sabar. Dan itu orang yang selalu bahagia. Dan predikat orang yang mampu sabar seperti itu sulit sekali. Itu Pak Ustaz. Dan kadang kita makan ketika ngobrol sama tetangga terus sekarang agak sulit, terus cuma hanya di sabaran. Tapi kan bahasa di sabaran itu sebetulnya terkadang kebanyakannya itu ada hanya di dalam mulut kita. Ayadina cuma ada di mulut, padahal hatinya mah berontak. Padahal hati kita kadang nggak bisa terima, tapi di mutahnya sabar, baik hati mah ngarasulah terkadang ada seperti itu. Bahkan mungkin saya sendiri kayak gitu. Jadi orang yang sabar atas fluktuasi tadi, atas ketidakstabilan keadaan tadi, dan itu pasti akan terjadi. Orang sabar mah tidak akan pernah terpengaruh. Orang sabar mah yakin bahwa sesungguhnya yang menciptakan situasi seperti itu hakikatnya mah Allah. Hakikatnya. Dan manusia itu hanya sebatas ikhtiar, manusia itu hanya sebatas berusaha, dan hakikatnya, finally-nya, akhirnya dan kumaha Allah, akhirnya manusia. Dan kadang usaha kita keburu ajen istilahnya bulu bijian suku bijian bulu penyawa cek saudara. Giliran gagal mah ya tetap gagal. Giliran gak berhasil mah ya gak berhasil. Tapi ada terkadang yang kadang kita itu pesimis. Kadang kita itu tidak percaya diri melakukan ikhtiar satu hal misalnya. Tapi yang di luar dugaan tiba-tiba berhasil. Ternyangka gitu. Kadang ada yang seperti itu. Awalnya iseng-iseng usaha tuh, ternyata alhamdulillah ini ketemunya, ternyata di sini rezekinya ada seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang merencanakan usaha, ikhtiar, kasab, gawe yang sudah didesain, direncanakan sematang mungkin, ternyata tidak berhasil, gagal, ada. Dan hakikatnya mah itu teko Allah. Hakikatnya mah yang terjadi Allah memang sudah mendesain itu, dan kita kapasitas makhluk itu hanya berencana. Jadi tugas kita menjalankan, disyukuri, disabaran, dijalankan, diikhtiaran dan berdoa. Tapi pada kesimpulannya, pada prinsipnya adalah dalam kondisi situasi apapun yang namanya tadi ujian, cobaan, keadaan itu pasti akan berubah, pasti akan masuk ke dalam siklus perubahan tadi. Dan itu sengaja Allah ciptakan supaya kita itu bersabar, supaya kita itu selalu tetap ada di jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan rahmat, diberikan nikmat, diberikan keleluasaan harta, keleluasaan lain hal, maka kita harus bersyukur. Dan manakala kita diberikan kesempitan, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita bersabar. Dan itulah tandanya orang yang beriman, dan itulah tandanya manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pun sama mengikuti siklus ini, meskipun kita misalkan
dalam keadaan pulang kerja, kegiatan yang lain banyak yang mengganggu lah istilahnya, tapi kita tetap berusaha untuk hadir, berusaha untuk tetap ngaji dengan harapan kita sama-sama duduk berkumpul silaturahmi dengan tujuan apa? Ini ikhtiar juga, bagian daripada ikhtiar, bagian daripada usaha kita untuk senantiasa bersabar melawan semua rasa malas untuk bisa hadir di pengajian, bisa hadir di taklim, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih sebetulnya yang disebut dengan iman dan takwa itu? Di dalam Al-Quran secara keseluruhan, secara umum, secara makna yang luas, kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah panduan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab, sebuah wahyu yang sangat besar yang diberikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang mana menjadi ayat-ayat pembuka di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama yang menunjukkan tentang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep keseluruhan iman dan takwa itu ada di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7. Di Al-Baqarah yang pertama. Yang mana kesimpulan dari Al-Qur'an lah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka kitab ayat suci Al-Qur'an adalah merupakan sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi akhir zaman, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berisikan tentang panduan, tentang tuntutan, tentang tuntunan, tentang perintah. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada perintah, ada larangan, ada sirah, cerita sejarah zaman dahulu, ada juga tentang kisah-kisah terdahulu, yang kesemua itu menjadi panduan bagi kita sebagai umat Islam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di situ juga dipisahkan bagaimana sejarah Nabi Daud dulu, bagaimana kisahnya Nabi Lut dulu, bagaimana kisah perjuangannya Nabi Ibrahim, bagaimana kisah perjuangannya Nabi Ismail tentang sesuatu yang perintah atau keadaan ketika Nabi Lut diuji oleh Allah, ketika Nabi Yunus diuji oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dan sebagainya. Itu sebuah sirah dan itu ada di Al-Qur'an. Perintah yang harus dilakukan, kemudian larangan yang harus ditinggalkan, itu semua ada di Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin menjadi seorang pribadi yang tinggi dalam keadaan muslim, dalam keadaan yang beriman, kudu pusing-pusing, kudu jauh-jauh buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kan di situ sudah lengkap. Arakufikum amraini lam tadillu man tamassaktum bima kitaballah wa sunnatul rasul. Dan wasiat Rasul menyampaikan kepada kita dua perkara, dua urusan, lan tadillu yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnatul rasul. Jadi kalau kata Rasul, kalau ingin kita tegak lurus, tidak akan pernah tersesat, dua yang dipegang. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk, ada sirah, ada perintah, ada larangan,
ada cerita, gambaran nanti di masa depan, ada kisah dan cerita, gambaran dulu pernah kejadian di dunia dan sebagainya. Itu semuanya ada di Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai bahan pelajaran, sebagai bahan yang menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mutlak kebenaran. Dan itu menjadi petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Dalikal kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib salah satu. Mana yang gaib itu? Yang gaib itu yang tidak nampak. Yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh lahiriah kita, baik yang secara detail atau yang sifatnya tidak terlihat. Misalkan malaikat, hal-hal yang tidak terlihat, jin, surga, neraka, kan itu tidak bisa terlihat. Atau bahkan sesuatu yang sifatnya kayak takdir. Kita tidak pernah tahu yang ke depan kita mau apa, tapi kita yakin bahwa Allah nanti akan menentukan. Allah sudah menentukan itu semua. Itu kan sesuatu yang tidak nampak. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dan salah satu indikasi adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu percaya makhluk Allah yang tidak terlihat, termasuk surga dan neraka, termasuk dengan alam akhir, termasuk dengan hari kiamat, itu kan gaib semua. Artinya tidak bisa terlihat, tapi yakin adanya. Dan orang yang yakin akan keadaan itu semua adalah orang yang orang yang menunjukkan bahwa dirinya itu beriman kepada Allah. Karena salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah dia beriman kepada alam gaib, setelah dia percaya terhadap alam gaib, surga dan neraka, yaumul mahsyar dan sebagainya, jin, setan dan sebagainya, dia percaya tentang keberadaan dan tentang Allah menciptakan itu semua, tentang sesuatu yang akan kita hadapi nanti, dia percaya. Maka dengan kepercayaan itu semua, wa yuqimuna shalah, kemudian dia mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan tujuan apa? Oh, karena nanti kata Allah di dalam Al-Quran dijelaskan mulai Nabi, mulai Rasul, mulai sahabat, para ulama, bahwa nanti kalau orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah suatu hal yang gaib, yang tidak nampak. Maka dengan itu semua dia percaya. Lalu untuk menghindari daripada alam itu, menghindari daripada neraka itu, dia menjalankan perintah Allah melalui apa? Wa yuqimuna shalah, dia mendirikan sholat. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia kemudian menginfakkan, menafkahkan bagian rezeki. Walladzina yu'minuna, lalu kemudian orang yang beriman itu bima unzila ilaika, Allah, manusia itu mempercayai kepada sesuatu yang apa? Unzila, yang telah diturunkan. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kemudian indikasi orang beriman itu dia mempercayai terhadap sesuatu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terdahulu, baik zaman dulu sebelum kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW, atau yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yang selanjutnya adalah terhadap hari akhir, mereka itu adalah yakin. Dia orang yang beriman itu yakin terhadap hari akhir. Ini materi dasar. Tapi terkadang rukun iman, rukun Islam itu kan kebanyakan itu hanya sebatas tekstual.
Kadang hanya hafalan atau mendagis apa rukun iman, rukun Islam. Tapi terkadang kita tidak pernah, terkadang kita itu lupa esensi daripada perilaku keyakinan gitu, perilaku ibadah kita, menjalankan hidup dan kehidupan dan sebagainya, perintah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu. Terkadang kita itu melihat itu sebagai sebuah tekstual saja, rukun iman, rukun Islam. Tapi kadang ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kadang dihadirkan sesuatu yang tidak yakin, misalnya secara lahiriah, kadang tidak percaya masa. Padahal di dalam rukun iman sendiri, rukun Islam sendiri dijelaskan iman kepada alam gaib, iman kepada hari akhir. Salah satu contoh saja, ketika kita ikhtiar duniawi, usaha, kasab, gawe, ayang tekan investasi terus nabung, menyimpan. Padahal kalau dibalikin ke rukun iman lagi, kita itu bakal mati, kita itu bakal wafat. Alam ini akan tiada, kita akan datang hari kiamat. Tapi terkadang ketika kita usaha, terkadang ketika kita kasab, seolah-olah kita lupa bahwa suatu saat kita akan wafat. Dan rezeki itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sesungguhnya Allah memerintahkan dari bagian rezeki yang kita dapat untuk diinfakkan. Dan suatu saat kita akan wafat, dan suatu saat bahkan dunia ini, bumi ini akan hancur dengan datangnya hari kiamat. Nah, terkadang kalau kita lagi enjoy, menikmati, mengumpulkan harta itu, kadang lupa terhadap rukun iman itu. Akhirnya yang ada di dunia pokok, kurang tema pokok, suatu saat kita akan wafat. Kan sederhana, simple teori rukun iman, rukun Islam. Tapi kadang suka lupa, dan itulah sifatnya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini saya kurang persiapan proses ceramahnya, karena lupa sebenarnya jadwalnya siapa. Saya sendiri tidak tahu. Jadi ingat-ingatkan tadi 5:30